Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa laidana kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' Haqqul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Quran dengan pembahasan surah Al-Mu'minun di ayat 62. Al-Mu'minun di ayat 62 yang diawali dengan kalimat wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Silakan dicari dan diperhatikan ayat tersebut. Dan kita buka saja talim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allim hadzal tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan surah Al-Mu'minun ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah
wala nukallifu nafsan illa, ada tanwin ketemu huruf hamzah, hukumnya idhar. Idharnya idhar halqi, harus dijelaskan suara tanwina nafsan, jangan nafsang. Nafsan tapi tidak ditahan, bukan nafsan, bukan, tapi putuskan. Nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Hum la yuzlamun, ada mim mati ketemu huruf lam, hukumnya idhar syafawi. Jelaskan, jangan ditahan, jangan diidghamkan, jangan diikhfakan. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha 'amilun. Bal hum qulubuhum mimati ketemu fa, hukumnya juga idhar. Walahum mimati ketemu hamzah juga idhar. Lahum laha mimati ketemu lam juga idhar, banyak idharnya. Hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun. Hatta idza akhadna mutrafihim, satu-satunya hukum ikhfa syafawi adalah ketika mim mati ketemu huruf ba, seperti yang terdapat pada kalimat mutrafihim bil azab. Selanjutnya hum mim mati ketemu ya, juga hukumnya idhar. La taj'alul yawma innakum minna la tunsarun. Satu-satunya idgham mutamatsilain yang dari huruf mim adalah mim mati ketemu mim, seperti pada kalimat innakum minna, mim mati ketemu huruf mim, idgham mutamatsilain. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi. Bihi itu mad silah namun qasirah, memenuhi syarat sebagai mad silah karena sebelumnya hi ada huruf ba dalam keadaan hidup, setelah hi juga ketemu huruf sin juga dalam keadaan hidup, maka memenuhi syarat menjadi mad silah. Maka di sini mad silah, cuman mad silahnya mad silah qasirah karena kedepannya tidak ketemu dengan huruf hamzah, melainkan yang ketemu huruf sin. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Mohon maaf karena saya akan langsung ke Muara Angke malam ini sebagai kajian bulanan. Untuk itu silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha 'amilun. Hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adabi idza hum yaj'arun.
لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا tahjurun. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
dengan kerahmanan dan kerahiman Rabbana Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah menjelaskan dengan kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Ayataqataha, tergantung kekuatannya. Hartanya banyak, zakatnya juga banyak. Hartanya sedang, zakatnya juga sedang. Tidak punya harta, tidak wajib zakat. Jangankan ibadah ghair mahdoh, bahkan ibadah mahdoh sekalipun Allah mengatakan, lihat di layar, ini sesuai dengan fikih kita, sejajar kajiannya, pamallam yastati ayyusalliya qa'iman fal yusalli jalisan. Siapa orang yang tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka silakan sholat sambil duduk. Ini center dengan kajian fikih kita. Bahkan wa malam yastati, siapa orang yang tidak mampu ayyasuma, berpuasa karena sakit, tidak mampu berpuasa karena dalam perjalanan, tidak mampu berpuasa karena alasan syar'i, maka kata Allah, fal yakul, silahkan makan saja, tidak puasa, silahkan. Itu kerahman dan kerahiman Allah. Sampai-sampai Allah katakan lewat hukum agama fikih di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, orang yang sholat berdiri sama pahalanya dengan orang yang sambil sholat duduk, orang yang sambil sholat duduk sama dengan orang yang berdiri, bahkan orang yang sholatnya berbaring sama pahalanya dengan orang yang sholat berdiri, bahkan orang yang sholatnya sambil telentang sama pahalanya dengan orang yang sholat berdiri. Bahkan orang yang sholat hanya menggerakkan kelopak matanya, itu pahalanya tidak dikurangi sedikit pun daripada orang yang sholat berdiri. Karena keadaannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga orang yang tidak puasa, tidak dosa, silahkan. Kalau memang taqatah. Namun ingat, jangan ngaku-ngaku tidak kuat puasa kalau memang masih kuat. Jangan ngaku-ngaku tidak lagi kuat sholat berdiri kalau memang masih bisa dipaksakan. Jangan ngaku-ngaku tidak bisa sholat sambil duduk kalau memang masih bisa. Kenapa? Karena waladaina kitabu yantiqu bil haqqi. Kalau kita mengaku sudah tidak kuat puasa yang padahal masih kuat, mengaku tidak mampu berdiri sholat yang padahal masih mampu, nanti Allah mempunyai kitab yang akan bicara sebagai saksi nanti di yaumil hisab, wa huwa lauh mahfud, yaitu lauh mahfud tustaru fil a'mal, yang dicatat di lauh mahfud itu amal pribadi masing-masing. Orang kaya jangan pura-pura miskin karena tidak mau mengeluarkan zakat. Orang mampu jangan pura-pura tidak mampu karena pengen dapat sembako. Semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yudlamun. Setiap manusia tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an sedikit pun. Kalimat ini menggunakan isim nakirah, qillatul qillah. Syai'an udah kecil dengan dinakirakan menjadi sangat amat kecil. Fala yunqasu min sawabi a'malil khairat, tidak akan Allah kurangi dari pahala amal baik. Wala yuzadu fis sayiat, dan Allah tidak akan menambahkan dosa kejahatan kepada manusia. Manusia punya dosa dan punya amal sesuai dengan amal dan dosanya masing-masing. Pama yakmal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan dikurangi. Namun sayang, kata Allah, bal qulubuhum fi ghamrah, tetapi banyak hati-hati mereka fi ghamratin, di dalam kesesatan, min hadza, dari memahami kenyataan ini. Masih banyak orang mampu mengaku tidak mampu. Masih banyak orang kaya mengaku miskin. Dan kalau hal itu terjadi, tafsir mengatakan mereka adalah al-kuffar, orang-orang kafir, walaupun KTP-nya muslim. Karena Al-Quran ini sebagai kitab suci umat muslim, maka yang dinasihatin oleh Al-Quran adalah umat Islam. Tapi muslim yang semacam itu, tafsir mengatakan bal qulubuhum al-kuffar fi ghamratin jahalatin min hadzal Qur'an walahum a'malun min duni dzalika, malah mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Laha amilun, karena mereka melakukan perbuatan buruk. Selain dari perbuatan itu, maka mereka tetap mengerjakannya dan nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadna mutrafihim, hingga apabila kami timpahkan azab kepada mereka yang hidup bermewah-mewahan. Hatta ibtidaiyah. Idza akhadna mutrafihim aghniya'ahum, orang-orang kaya di antara mereka. Wa ru'usahum, dan pimpinan-pimpinan di antara mereka. Karena pada umumnya pekerjaan selama ini seperti tadi dilakukan oleh mutrafihim, haula'i, orang kaya dan para pejabat tinggi. Yang punya akun pupu papa, orang miskin apa orang kaya? Anak rakyat apa anak pejabat? Coba kalau Haji Darsono punya akun begitu, sudah di blacklist itu, sudah didatangi polisi. Tapi karena yang punya dia, ya aman-aman aja. Baru nanti datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza hum yaj'arun, mereka pasti meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sehat kemarin nggak pernah ingat Allah. Waktu kaya kemarin mengatakan atas karya saya sendiri. Waktu sukses kemarin mengaku hebat sendiri. Begitu sakit baru teriak menyebut nama Allah, Allah dan Allah. Sebagaimana masyarakat kecil di sekitar kita yang tidak sholat isya, tidak pernah ingat Allah, tapi begitu kebakaran terjadi wilayah, teriaknya minta tolongnya sama siapa? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Sampai subuh ngobrolin kebakaran, sholat subuh juga kagak, kan aneh. Minta tolong kepada Allah, tapi sholat subuh kagak. Asik ngobrolin kebakaran, ya Allah. Idahum yaj'arun. Kata Allah, la taj'arul yaum, tidak ada minta tolong pada hari ini. Kalau kau mau minta tolong ketika kau di dunia, ketika kau kaya, kemana saja tidak ingat Allah. Ketika kau menjabat,
kemana saja nggak ingat agama. Turun dari jabatan baru bicara agama. Turun dari jabatan baru bicara kemasyarakatan. Kemarin kemana? La tajar al-yaum. Tidak ada permintaan tolong para ini. Innakum minna la tunsurun. Kalian tidak akan mendapat pertolongan dari kami sedikit pun. Sedikit pun. Kenapa? Qad kanat ayati. Sungguh telah berada ayat-ayat kami. Al-Quran. Tutsla alaikum. Yang dibacakan di depan kalian. Diadakan pengajian seminggu sekali tiap malam Selasa. Fakuntum ala aqabikum tankisun. Tetapi kenapa kamu selalu berpaling ke belakang? Tidak pernah mau sadar, tidak pernah mau ikut ngaji, tidak pernah ingat kepada Allah, tidak perhatikan kepada saudara-saudara tetangga kalian semua. La tankisun. Kena pada umumnya kelompok dua orang tadi. Yang pertama aghniya'ahum, orang-orang kayanya, dan pejabat-pejabat tingginya mustakbirina bihi, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Bahkan kalau ada Al-Quran tidak cocok dengan selera mereka, mereka membayar orang khusus, membayar ahli untuk merubah ayat supaya cocok dengan selera mereka. Tahun-tahun kemarin kan kita sering mendengar ayat-ayat Al-Quran mau direvisi, ayat-ayat Al-Quran mau diganti, berapa ayat mau dihilangkan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan zaman. Masya Allah. Mustakbirina bihi. Abil baitil haram fa innahu ahlu min akhli. Samiran, karena mereka sering mengucapkan perkataan keji, tajharun, di waktu mereka bercakap-cakap di malam hari membicarakan Al-Quran, menjelek-jelekan Al-Quran, ay halun, ay jama'atun, golongan, yatahaddasuna bil laili, berbicara di malam hari, haulal bait, dulu dilakukan di antara Baitullah, tajharun minas sulasi yatrukuna Quran, meninggalkan Al-Quran. Wa minar rubai ada taquluna ghairal haqqi bin nabi wal Quran qala ta'ala. Bahkan nabi dijelek-jelekan. Dan ternyata hal ini terjadi tidak cuman di zaman dulu kala. Di zaman sekarang saja masih ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Quran. Kemarin dikatakan anak yang kurang sehat akalnya, mengatakan Allah itu anjing dan lain sebagainya. Begitu ditangkap, alasannya otaknya tidak normal. Baru minggu kemarin di Mekah, di Arab Saudi sendiri, di kota Riyadh, Al-Quran diinjek-injek sambil joget-joget. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dikatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, tukang syair, penipu, pembohong, dan lain sebagainya. Itulah mereka yang dimaksud oleh kata di dalam Al-Mu'minun ayat 67, mustakbirina bihi samiran tajharun. Dan nanti akan kita temukan apalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengarang-arang ucapan melebihi orang tua mereka sendiri dalam Al-Quran. Na'udzubillah, semua na'udzubillah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi mohon maaf, itulah sebuah taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.